Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Febriani. Saya mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, tujuan saya membuat video ini ya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, ngomong-ngomong masalah pemikiran nih teman-teman, saya akan memaparkan sedikit tentang pemikiran-pemikiran ekonomi Islam menurut para ahlinya. Yang pertama ialah menurut Rasulullah SAW. Karakter utama pada perekonomian pada masa ini ialah komitmen dan cara etika dan normanya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penguasa tertinggi. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, semua yang dimiliki oleh manusia hanya sebatas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi dalam segala bentuknya, baik itu riba, harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan media, redistribusi kekayaan. Yang ketujuh, mewajibkan bagi seluruh individu. Kedua, menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yaitu menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Prinsip yang diterapkan oleh Abu Bakar ini ialah kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menurut Umar bin Khattab, selama 10 tahun Umar bin Khattab yaitu banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab sebagai wilayah kekuasaan Romawi. Nah, prinsip yang diterapkan oleh Umar bin Khattab ini ialah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umatnya hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara. Yang keempat, menurut Utsman bin Affan. Nah, kebijakan perekonomian menurut Utsman bin Affan ini hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan pendahulunya, yaitu Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Beliau juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Selanjutnya, menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin. Nah, atas nama negara Islam. Pada masa ini, pemerintah tersebut, kaum muslim tersebut telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Nah, pada masa ini, muslim itu sudah maju dan menguasai teknologi, khususnya pada teknologi peleburan uang koin. Baik, selanjutnya menurut Abu Yusuf. Nah, pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal terlebih dahulu ya. Faktor internalnya terdapat dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi oleh gurunya. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini adanya sistem pemerintah yang absolut. Dan terjadilah pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang seringkali menindas masyarakat. Baik, yang selanjutnya Abu Ubaid. Nah, Abu Ubaid ini merupakan ulama yang paling cerdas dan paling pintar. Prinsip utama yang ditekankan oleh Abu Ubaid ini adalah keadilan. Nah, baginya pengimplementasikan dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dari kekuasaan sosial. Nah, menurut Abu Ubaid ini bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada penerimanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah pemikiran Islam menurut para ahlinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.